Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Rahmat Semesta Alam bersama saya Inneke Koesherawati. Kalau kemarin Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa pada akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan semua saudaranya. Bahkan mimpinya pun terkabul bahwa matahari, bulan dan 11 bintang akan sujud kepadanya. Lalu apakah kejadian atau kisah selanjutnya tentunya akan disampaikan langsung oleh Pak Quraisy Shihab yang sudah ada di sini di tengah-tengah kita. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan kembali kisah ini sampai akhir nanti ya Pak ya. Sampai akhir episode ya Pak ya. Baik, di sini juga ada ibu-ibu yang sudah cantik-cantik. Assalamualaikum, sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Yaitu Majelis Taklim Nur Ramadan Sektor 5 Bintaro dan juga Majelis Taklim Raudatul Jannah Bintara Bekasi. Nanti ada tanya jawab ya ibu-ibu di segmen berikutnya ya. Pak, episode tentang itu sudah berakhir. Kemarin kita sudah bahas. Saat ini apa masih ada kelanjutannya atau tentang Nabi Muhammad ada kaitannya Pak ya? Kita akan dengarkan uraiannya langsung Pak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Yusuf sudah berakhir. Berakhir happy ending. Bertemu dengan orang tua, saudara-saudara dalam keadaan rukun. Endingnya di situ. Saya sekali lagi ingin katakan, endingnya bukan kawin Zulaikha dengan Yusuf. Tidak ada di sini. Dulu saya pernah katakan, ini pertemuan ini setelah 40 tahun dari mimpi Nabi Yusuf. Jadi diperkirakan umur Nabi Yusuf ketika ini minimal 55 tahun. Ada yang berkata setelah 70 tahun. Katakanlah 55 tahun. Zulaikha ketika itu kalau masih hidup, itu selisih umurnya sekitar 15-20 tahun. Jadi Zulaikha sudah umur 75. Saya kira Yusuf sudah tidak kepingin juga sama dia kalaupun dia masih kepingin. Ya kan? Ulama-ulama riwayat-riwayat yang mengatakan dia kawin lagi itu lantas bikin gambaran bahwa oh ya itu Yusuf lantas berdoa pada Allah, ya Allah kesian ini orang nih, kembalikan dia jadi muda lagi, kembali jadi muda. Itu khayal. Tidak ada itu. Oke. Baik, kita lihat ini kisah Yusuf diakhiri dengan firman Allah di sini. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Kamu tidak mengetahui apa yang terjadi sewaktu mereka itu sepakat untuk melakukan makar terhadap Yusuf. Semua itu kamu tidak tahu, tetapi informasi yang datang dari Allah yang begitu akurat, yang bisa meyakinkan setiap orang agar mereka itu beriman bahwa memang Al-Quran ini bersumber dari Allah. Nah, kita sekarang lihat ayatnya apa ini, sudah bukan ceritanya Nabi Muhammad. Dikatakan di sini, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Nabi Muhammad itu sangat ingin semua orang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan sungguh dalam 2 tanda petik, kasihan kamu ini. Kamu bisa jadi bunuh diri karena berdakwah begitu kuat sehingga mencelakakan dirimu. La'allaka bakhi'un nafsaka. Di tempat lain Allah berkata, menegur, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu tersiksa, tapi keinginan meluap-luap untuk menjadikan mereka beriman. Allah di sini berkata, ini semua bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran dipaparkan, tetapi sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat berkeinginan, wahai Nabi Muhammad. Orang beriman itu kalau mau buka hatinya, cahaya masuk ke rumah kita kalau kita buka jendela, ya kan? Cahaya masuk ke hati kita kalau kita mau buka hati kita. Orang kafir itu artinya menutup. Orang kafir itu menutup kebenaran, menutup akal mereka, menutup hati mereka sehingga tidak bisa. Langkah pertama dari kita, langkah pertama dari Allah. Ini loh saya tawarin. Langkah kedua dari kita, mau terima atau tidak. Kalau tidak mau terima, Allah tidak kasih.
Kalau mau terima, Allah berkuasa. Ya kan? Jadi dikatakan, itu mereka tidak mau terima. Jadi bagaimana mau beriman? Itu di tempat lain dikatakan, wa amma samuda fahadainahum. Itu kaum Samud, kami sudah beri mereka petunjuk. Tapi mereka lebih senang kesesatan dari petunjuk. Maka ya silahkan aja. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil alamin. Ini kamu sampaikan, wahai Nabi Muhammad, tuntunan-tuntunan ini sedang begitu jelas tuntunan tersebut, dan engkau pun tidak meminta upah atas penyampaianmu ini. Ini sekedar peringatan. Jangan pernah paksa orang menganut agama. Jangan pernah paksa orang keluar dari agamanya. Paksa tidak ada. Ini tidak lain hanya peringatan. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun. Alangkah banyaknya tanda-tanda, bukti-bukti di langit dan bumi yang mereka itu lalui tapi mereka tidak perhatikan. Di alam raya ini banyak bukti kuasa Allah. Tetapi sebagian bukti itu kita lalui tanpa memperhatikannya. Saya bisa pinjam pulpennya. Saya mau beri contoh. Ini pulpen. Kalau saya lempar ke atas, dia turun ke bawah ya, jatuh ke bawah. Bisa tidak naik ke atas? Oke. Bisa tidak dia begini terus? Oke. Sebenarnya bisa. Siapa yang menjadikan dia ke bawah? Allah. Ya kan? Melalui penciptaan daya tarik bumi. Ya. Kalau dia jadikan daya tarik itu ke atas, bisa tidak? Bisa. Mengagumkan tidak kalau ke atas? Kalau dia mandek, mengagumkan. Tiga-tiganya mengagumkan. Tetapi orang sudah tidak kagum kalau dia jatuh ke bawah, karena kita sudah terbiasa lihat. Ini banyak sekali tanda-tanda itu, kita lewat aja. Cobalah perhatikan air, cobalah perhatikan, banyak sekali. Itu. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini banyak orang, kebanyakan manusia yang percaya kepada Allah, tetapi dalam saat yang sama mereka musyrik. Apa maknanya ini? Kita lihat. Kita lihat dulu yang jelas. Orang musyrik itu kalau ditanya siapa menciptakan alam, mereka berkata Allah. Ya kan? La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Jadi percaya Allah ya. Tapi dia persekutukan Allah atau tidak? Dia persekutukan Allah, buktinya dia berhala-berhala. Nah, kita ambil kita nih sebagai muslim. Percaya wujud Allah. Bisa enggak kita sambil percaya musyrik juga? Bisa. Bisa. Kalau pamrih itu musyrik. Siapa yang mempercayai ada sesuatu yang secara mandiri bisa memberi pengaruh pada sesuatu yang lain, maka dia musyrik. Tapi tingkat kemusyrikannya tidak sama dengan yang itu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Hitung duit tidak sempat. Jangankan hitung duit, menyesal tidak sempat. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Di kampus ini, aku memperoleh pengalaman berinteraksi dengan banyak ragam budaya yang belum pernah aku temukan sebelumnya. Rasanya belum pernah aku sebangga ini. UMM Kampus Putihku.
metrotvnews.com News Video Portal. Di bulan suci ini, ayo kita tumbuhkan kesadaran bertoleransi dan berbagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Gajah Duduk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi di segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sangat menginginkan semua orang beriman. Namun agama mengatakan bahwa jangan pernah memaksa orang untuk menganut agama kita, dan jangan pernah memaksa orang untuk keluar dari agamanya, karena ini hanyalah peringatan. Kita akan lanjutkan kembali Pak. Baik. Silakan. Jadi kita lanjutkan. Orang-orang itu tidak mau percaya, padahal ini hanya peringatan. Orang-orang itu tidak mau percaya bahwa padahal sekian banyak bukti yang terbentang di alam raya ini tentang keesaan Allah. Terus dikatakan, apakah mereka itu merasa aman dari kedatangan suatu siksa atau kedatangan hari kiamat secara tiba-tiba dan mereka tidak sadar? Bisa datang tiba-tiba itu. Saya punya teman di Amerika, jalan begitu, serangan jantung, tertolong, dibawa. Dia setelah sembuh, dia berkata pada saya, Pak Quraish, hitung duit tidak sempat. Jangankan hitung duit, menyesal tidak sempat. Begitu cepat. Saya masih jalan begini, ini cepat. Saya ditolong, saya kembali, saya sadar. Orangnya sekarang istimewa. Oke, jadi datang tiba-tiba. Tsunami itu datangnya tiba-tiba kok. Gempa itu datangnya tiba-tiba. Jadi kita harus selalu prihatin dan siap. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Inilah ajaranku, inilah agamaku. Aku mengajak menuju Allah. Mengajak menuju Allah, Allah itu baik. Jadi saya mengajak kepada kebaikan. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya mengajak kepada Allah dan saya berada dalam kejelasan saya dan siapa yang mengikuti saya. Kita bisa baca tadi. Kemarin saya ada kemukakan soal berhenti. Wakaf hadihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, jalan yang kuajak kalian untuk menuju kepada Allah. Ala basiratin ana, saya berada dalam kejelasan. Kita ingin berhenti begini, Bu. Orang yang mengajak kepada sesuatu itu harus jelas apa yang diajarkan. Gitu? Kalau tidak jelas, dia bisa tersesat, orang lain sesat juga. Nah, jadi seorang yang ingin mengajak orang lain harus tahu persis dulu apa yang dia mau ajak. Nabi Muhammad begitu. Mubalik mestinya begitu. Karena itu seorang da'i, seorang mubalik, sebelum mengajak belajar dulu. Jangan salah ajar. Ada sekarang orang-orang berkata, Nabi bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Iya betul, sampaikan walau satu ayat. Tapi ngerti dulu ayatnya, jangan ajar salah orang. Gitu. Nah, ini saya berada dalam mengajak ini dan jelas bagi saya apa yang saya ajarkan. Tidak ragu.
Karena itu kalau ada yang bertanya dan tidak tahu, jawab saya nggak tahu. Imam Malik ditanya dari perjalanan jauh, orang datang bertanya 45 pertanyaan, yang dia jawab cuma 8, sisanya saya nggak tahu. Saya datang dari jauh, habis saya nggak tahu. Jadi tidak tahu itu belum tentu menunjukkan kebodohan, bisa jadi menunjukkan kecerdasan. Oke. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Baru dikatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwa kami Allah tidak pernah mengutus sebelum kamu kecuali rijalan. Biasanya rijal diartikan laki-laki. Yang kami beri wahyu kepada mereka dari penduduk negeri, bukan dari pedalaman. Jadi Rasul itu dari penduduk kota, bukan dari pedalaman. Karena orang dari pedalaman biasa wawasannya sempit. Nah, yang ingin saya garis bawahi, ini di sini dikatakan rijalan. Nah, ada pertanyaan, itu Rasul ada yang perempuan atau tidak? Tidak ada. Mestinya ibu bilang ada. Rijalan di sini memang banyak yang mengartikannya laki-laki, tapi rijalan juga itu berarti orang-orang istimewa. Itu sebabnya ada yang berkata Maryam itu Rasul karena dia dapat wahyu. Nah, tapi dulu ulama berkata pokoknya rijalan laki-laki deh. Nah, lantas ada terasa ini kok Tuhan beri diskriminasi. Ada yang mengartikannya begitu. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan mempelajari sejarah di permukaan bumi ini, melihat kejadian-kejadian di bumi ini, bagaimana akibat buruk dari orang-orang sebelum mereka yang tidak percaya tuntunan Rasul. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu baik buat orang-orang yang bertakwa. Setiap Rasul, setiap penganjur agama harus berjuang, harus menghadapi krisis. Tidak mudah itu untuk mengajak kepada kebaikan. Tidak pernah bosan, tidak menyerah. Jadi di sini digambarkan para rasul itu sampai pada suatu batas yang kalau orang lain dia sudah putus asa. Dan mereka menduga bahwa apa yang dijanjikan Allah itu nggak benar. Menunggu ini kok belum datang kemenangan, ini kok begini, kan Allah janji kita bakal menang nih. Rasul ada yang berkata begitu. Hatta iza zulzilu, sudah digoncangkan, ya Allah kapan datangnya ini kemenangan, sudah lama. Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun yang percaya, cuma beberapa orang. Berjuang begitu, tidak bisa sehari udah ini. Belajar begitu. Nah, ketika itu setelah berjuang dan menderita itu baru datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan putusan Allah menyangkut orang-orang yang bersalah juga tidak dapat ditolak lagi. Kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisyah. Sayangnya manusia dan hebatnya Allah bahwa tanda-tanda itu indah sekali. Ada orang yang terpaku pada tanda.